Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, Rabu 1 Juni 2022. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, di dalam tugas dan tanggung jawab kita, di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, juga pelayanan kita sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu Bapa, karena demikian sempurnanya Engkau memeliharakan kami sampai pada saat ini. Engkau memberkati kami ketika beristirahat di malam yang telah kami lalui, dan kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami memulai kembali segala aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Bapa di surga, kami hendak mendasari seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menolong setiap kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, lalu kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Sungguh kami manusia yang lemah Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berotoritas atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari dua bacaan. Yang pertama yaitu Mazmur 7 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan akan mengadili bangsa-bangsa. Lalu bacaan yang kedua dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Sudah siapkah? Adalah yang menjadi judul renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini kejahatan manusia dari hari ke hari semakin merajalela. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia seringkali melakukan tindakan kejahatan kepada sesamanya. Dengan berbagai cara, menyakiti hati sesama, membuli, dan banyak lagi macam cara yang dipakai oleh manusia untuk menyakiti hati sesamanya. Dan hal ini sering kita dengar dari berita-berita televisi atau sosial media yang lainnya. Selalu saja ada berita tentang kejahatan, kriminal, dan hampir setiap hari jika kita amati, berita tentang kejahatan tidak pernah absen. Beriringan dengan kejahatan yang terjadi, ada banyak orang yang memiliki kekebalan hukum, alias dapat terhindar dari hukuman. Misalnya si A atau si X bersalah, namun dengan mudah ia terhindar dari hukuman karena uang, karena kedudukan dan jabatan yang dimilikinya. Namun dunia kita saat ini berbeda dengan kehidupan kekal kelak. Di dunia ini, asalkan punya uang, asalkan punya kedudukan atau jabatan, dengan mudah seseorang bisa terhindar dari proses peradilan. Di kehidupan kekal, tidak seorang pun bisa menghindari pengadilan Tuhan. Tuhan Yesus akan mengadili kita dengan adil
serta menentukan seberapa upah yang akan kita terima. Karena Kristus adalah hakim, dan waktu serta tempat telah ditetapkan untuk mengadili orang percaya. Kita diperingatkan untuk tidak saling menghakimi. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Kita bukan hakim. Dan karena itu kita tidak punya hak untuk menghakimi atau merendahkan saudara atau sesama kita. Tidak mungkin bagi kita untuk menghakimi dengan benar dan adil, karena kita tidak tahu hati setiap kita. Tuhan Yesus memperingatkan para murid-Nya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan kita diingatkan untuk menjalankan hal ini. Di setiap hal, sikap kita tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Kita diharapkan menggunakan seluruh akal sehat dan kemampuan kita untuk membedakan, tetapi jangan membalas, jangan mengutuk atau menghakimi yang lain. Semua pengadilan manusia tidak sempurna, tidak bisa memuaskan rasa keadilan kita. Pengadilan manusia tidak membawa keadilan atas mereka yang sudah melakukan kejahatan tersembunyi. Seringkali yang bersalah dibebaskan, dan yang tidak bersalah malah dihukum. Dalam bacaan yang pertama yang kita baca tadi, inilah yang dialami oleh Daud. Pada waktu itu, Kus orang Benyamin melakukan kejahatan kepada Daud. Dan Daud menggambarkan hal ini seperti singa yang mengejar dan hendak menerkam mangsanya. Untuk itulah Daud meminta keadilan Tuhan Allah atas kejahatan yang diperbuat oleh orang lain, yang telah diperbuat oleh Kus terhadap dirinya. Atas pergumulan yang dialaminya, Daud tidak membalas, tetapi ia berserah kepada Tuhan Allah. Perlindungan dan keselamatannya hanya ada pada Tuhan. Di tengah ancaman dan kejahatan lawannya, Daud berkata bahwa Tuhanlah satu-satunya hakim yang adil, yang dapat mengadili semua orang menurut perbuatannya. Inilah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahkan juga kepada kita pada saat ini, bahwa kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk diadili menurut perbuatan kita. Tidak ada seorang pun yang terluput dari hadapannya. Kristus hakim yang maha adil, menyatakan keadilannya pada waktunya. Dan semua orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya. Semua manusia di dunia ini telah berbuat dosa. Sepatutnya lah bertobat, mengakui segala kejahatannya, dan memohon belas kasihan Tuhan untuk dibarui hidupnya. Dan setiap orang yang beroleh kasih karunia-Nya senantiasa memuliakan namanya. Seperti Daud yang beroleh kasih karunia atas hidupnya, demikianlah mereka dibawa di hadapannya dan menjadi milik kepunyaannya yang dikasihinya. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Paulus mengatakannya seperti kemah. Dan pada waktunya, setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua akan ada di sana, tidak sebagai penonton, tidak sebagai saksi,
karena Hakim Kudus tidak membutuhkan saksi apapun. Di saat itu firman-Nya tetap. Ia mengenal mereka semua dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Untuk kita renungkan bersama, sudah siapkah kita menghadap tahta pengadilan Kristus? Menyadari hidup kita yang singkat dan sementara di dunia ini, marilah kita berusaha lebih lagi menjalaninya dengan benar, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dan memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman dan pengharapan kami kepadamu, sehingga kami akan terus berusaha hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu akan menolong dan menuntun, membimbing kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu ada di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menolong kami sepanjang hari ini, menuntun setiap langkah kehidupan kami, di dalam kami bergaul dengan sesama kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dan pelayanan kami. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami untuk hidup benar-benar mengasihi Tuhan, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Teringat kami akan saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena sakit penyakit yang dideritanya. Tuhan kiranya akan mengulurkan tangan pengasihan-Mu bagi mereka, menyembuhkan mereka dengan kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat mereka akan kembali dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika ada yang berbeban berat Tuhan, Engkau memberikan kelegaan dan penghiburan kepada mereka. Biarlah hidup kami selalu berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, perjalanan waktu kami sepanjang hari ini Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini dalam pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.